Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika, materi tentang sifat asosiatif, distributif, dan identitas. Sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, pada pertemuan yang lalu kita belajar sifat komutatif. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar sifat asosiatif, distributif, dan identitas. Baik, yang pertama kita akan belajar sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu apa? Berarti sifat pengelompokan. Mengelompokkan itu berarti sebagian ada yang di dalam kurung, sebagian ada yang di luar kurung. Nah, asosiatif itu sama seperti komutatif. Sifat asosiatif hanya ada pada penjumlahan dan juga hanya ada pada perkalian. Tidak ada pada pengurangan ataupun pembagian. Baik, perhatikan contoh gambar di bawah. Pada gambar sebelah kiri 2 ditambah 3. 2 ditambah 3-nya di dalam tanda kurung, lalu ditambah 4. 2 dikelompokkan 2 kotak, lalu 3 kotak, lalu 4 kotak. Kalau didahulukan yang di dalam kurung, 2 ditambah 3 jadinya 5 ditambah 4, berarti hasilnya 9. Sama seperti gambar yang kedua. 2-nya yang di luar, yang di dalam kurung 3 plus 4 ditambah 4. Jadi 3 ditambah 4 dulu, yang di dalam kurung dulu, jadinya 7. 3 ditambah 4 7, baru ditambah 2. Hasilnya sama-sama 9. Walaupun yang di dalam kurung berganti, akan tetapi hasilnya tetap sama. Ini hanya berlaku pada penjumlahan. Jadi, satu soal penjumlahan semua. Seperti contoh penjumlahan semua. 2 ditambah 3 ditambah 4. Nah, soalnya dalam bentuk penjumlahan semua. Tidak ada pengurangan, perkalian, ataupun pembagian. Seperti itu. Baik, lalu selanjutnya ada asosiatif pada perkalian. Asosiatif pada perkalian itu bagaimana? Sama seperti contoh soal tadi. Misal, 2 dikali 3 dikali 4. Yang di dalam kurung ada 2 dikali 3. 2 dikali 3 hasilnya 6. 6 dikali 4 hasilnya 24. Sama saja ketika yang di dalam kurung 3 kali 4. 2-nya di luar, 3 dikali 4 didahulukan, hasilnya 12. Lalu ganti 2-nya yang dikali 12, hasilnya sama, 24. Jadi walaupun di dalam kurung yang dirubah, tetap hasilnya tetap sama. Akan tetapi hanya berlaku pada perkalian saja. Tidak dicampur perkalian dengan pembagian ataupun perkalian dengan penjumlahan. Seperti itu. Nah, ini rumus dari sifat asosiatif. Rumusnya bagaimana? Bila A ditambah B ditambah C sama dengan A-nya bisa di luar, B plus C-nya bisa di dalam. Sama seperti contoh yang tadi. Lalu yang contoh perkalian, bila A dikali B di dalam kurung dikali C sama dengan A dikali B dan C-nya yang di dalam tanda kurung. Baik, pada sifat distributif terdapat perkalian dengan penjumlahan dan perkalian dengan pengurangan. Tidak bisa yang lainnya. Hanya ada pada 2 ketentuan, perkalian dengan penjumlahan dan perkalian dengan pengurangan.
Baik, sifat distributif yang pertama yakni perkalian dengan penjumlahan. Rumusnya A dikali B ditambah C. Nah, B dan C-nya di dalam kurung. Ini sama dengan dijabarkan terlebih dahulu. A dikali B ditambah, tanda plusnya ini ditambah A dikali C. Nah, ini caranya gimana sih? Caranya A dikalikan B dulu, setelah itu A dikalikan C. Ini dikalikan satu-satu dulu. A dikalikan dengan B, lalu A dikalikan dengan C. Nah, rumusnya A dikali B ditambah plusnya ini, lalu A dikali C. Nah, contohnya 5 dikali 10 ditambah 5. Nah, sama seperti rumus. Berarti 5 dikali 10 dulu. Setelah itu 5 dikali dengan 5. Nah, 5 dikali 10 ditambah 5 dikali 5. Nah, setelah itu dikerjakan 5 dikali 10. 5 dikali 10, 50. Ditambah 5 dikali 5. 5 dikali 5 berarti 25. Lalu 50 ditambah 25 hasilnya 75. Lalu contoh yang selanjutnya, contoh perkalian dengan pengurangan. Sama seperti rumus yang tadi, rumus yang awal. Akan tetapi tandanya diganti dengan pengurangan. A dikali B dikurangi C. Sama seperti tadi. A dikali B terlebih dahulu, habis itu dikurangi A dikurangi C. Nah, A dikali B dikurangi A kali C. Nah, Bu Naim bikin contoh gini. 30 dikurangi 5 dikali 3. Sama seperti ini, akan tetapi ini di depan, ini di belakang. Ini tetap sama. Cara pengerjaannya juga sama. Dikerjakan satu-satu dulu. 3 dikali 30 atau 30 dikali 3 juga tidak apa-apa. Dikurangi 3 dikali 5. 5 dikali 3 juga tidak apa-apa. Ini kebalik, tidak apa-apa. Lalu 3 dikali 30 hasilnya 90 dikurangi 3 kali 5 15. Lalu dikurangi 90 dikurangi 15 hasilnya 75. Seperti itu. Ini bisa di depan, bisa juga di belakang. Akan tetapi cara mengerjakannya juga tetap sama. Dikalikan satu-satu terlebih dahulu. Sampai sini paham anak-anak? Lalu yang terakhir ada identitas. Identitas itu apa sih? Identitas itu operasi hitung yang hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, identitas itu ada pada perkalian dan juga penjumlahan. Contohnya kalau dalam penjumlahan, rumusnya A ditambah 0, ini 0 ya, bukan O. A ditambah 0 sama dengan 0
ditambah A. Semisal 13 ditambah 0. Hasilnya juga bilangan itu sendiri, sama dengan 0 ditambah 13. Kan 13 ditambah 0 kan tidak menghasilkan apa-apa, berarti hasilnya juga 13, angka 13 itu sendiri. Nah, seperti rumusnya ini. Kalau dalam perkalian gimana? A dikali 1 sama dengan 1 dikali A. Contohnya, 7 dikali 1 sama dengan 1 kali 7. Nah, hasilnya juga angka itu sendiri. Hasilnya juga angka 7. Nah, sampai sini paham? Jadi untuk identitas, rumusnya pasti ini dan juga ini. Untuk angkanya, hasilnya juga bilangan itu sendiri. Baik, sampai sini paham? Baik, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk PR, mengerjakan latihan 12 halaman 29, nomor 1A dan 2D. Lalu latihan 13 halaman 31, nomor 1C, nomor 2 H dan J. Cukup sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Intinya shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.